Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 11. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya, dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan epidermis ya. Nah, baik, langsung saja. Pada video part yang ketiga ini kita akan membahas masih jaringan permanen ya. Di antaranya ada jaringan dasar atau jaringan parenkim, kemudian ada jaringan penguat, kemudian ada jaringan pengangkut gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, kita bahas ke jaringan yang pertama ya pada video kali ini, yaitu tentang jaringan parenkim atau disebut juga jaringan dasar. Apa itu jaringan parenkim? Nah, jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Nah, jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa jaringan parenkim ini disebut dengan jaringan dasar ya? Nah, alasannya karena jaringan parenkim ini itu dapat dijumpai hampir ya di setiap bagian atau organ tumbuhan, misalnya pada akar, pada batang, pada daun itu terdapat parenkim gitu ya. Nah, misalnya pada batang dan akar, misalnya itu kan terdapat yang disebut dengan korteks begitu ya. Korteks itu di antara bagian epidermis dengan pembuluh angkut. Nah, kemudian pada daun ya, pada daun juga ada parenkim, yaitu pada bagian mesofil daun, yang kemudian parenkim ini akan berdiferensiasi menjadi parenkim palisade ya, atau disebut juga dengan sel-sel tiang. Dan juga di bawahnya ada jaringan bunga karang. Nah, itu semuanya masih termasuk ke dalam jaringan parenkim. Kemudian pada buah misalnya ya, atau pada biji. Nah, parenkim ini itu bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, itu alasannya kenapa jaringan parenkim itu disebut dengan jaringan dasar. Nah, kemudian ciri-ciri jaringan parenkim, kurang lebih ada 4 ya ciri jaringan parenkim. Yang pertama, nah, parenkim itu selnya terdiri dari sel-sel yang hidup. Kemudian ukuran selnya juga begitu besar. Ya, kemudian pada umumnya sel parenkim ini berdinding tipis ya, dan juga ada yang berbentuk polihedron. Nah, itu pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian sel parenkim juga memiliki inti sel dan banyak vakuola ya, nanti dihubungkan dengan fungsi daripada sel parenkim itu sendiri. Kemudian memiliki ruang antar sel sehingga letak selnya tidak rapat. Nah, berbeda dengan jaringan epidermis ya, yang pada video sebelumnya sudah kita bahas. Kalau pada epidermis itu lapisannya atau antara sel satu dengan sel yang lainnya itu rapat ya, karena berfungsi sebagai pelindung. Nah, pada jaringan parenkim ini sel-selnya itu renggang begitu ya, sehingga terdapat ruang antar sel. Nah, kemudian yang terakhir, nah, sel parenkim ini bersifat meristematis ya, karena sel-selnya itu dapat membelah diri. Nah, bahkan nanti ketika sudah dewasa itu berperan penting dalam regenerasi. Nah, walaupun pada umumnya jaringan permanen ya, karena ini termasuk jaringan permanen, itu kebanyakan sel-selnya itu tidak dapat membelah diri ya, atau bersifat meristem. Nah, kalau pada jaringan parenkim, nah, sel-selnya itu masih bisa melakukan sebuah pembelahan begitu ya. Nah, kemudian jaringan parenkim itu dibedakan berdasarkan fungsinya ya. Ini kalau berdasarkan fungsinya, nah, parenkim dibedakan menjadi parenkim asimilasi. Nah, apa maksudnya daripada parenkim asimilasi ini? Nah, parenkim asimilasi itu parenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan ya, dengan atau melalui proses fotosintesis. Kemudian ada juga yang
berfungsi sebagai penimbun ya, sehingga disebut sebagai parenkim penimbun. Nah, parenkim penimbun ini berfungsi sebagai tentunya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan ya. Nantinya pada sel parenkim penimbun ini dia memiliki pakula yang besar karena disesuaikan dengan penyimpanan makanan. Nah, seperti yang kita tahu begitu ya, ada tumbuhan yang memiliki umbi ya, yang memiliki cadangan makanan, misalnya pada batang dan akar, misalnya umbi begitu ya, kemudian akar rimpang ya, termasuk juga biji ya. Nah, cadangan makanan tersebut itu bisa berupa gula begitu ya, tepung, kemudian lemak, ada juga yang protein. Nah, itu adalah parenkim penimbun. Kemudian yang selanjutnya yaitu parenkim air. Nah, sesuai dengan namanya, parenkim air ini dia berfungsi sebagai penyimpan air gitu ya, dan karakteristik daripada sel parenkim ini biasanya dinding selnya itu tipis ya, kemudian memiliki pakula yang besar. Nah, pakula yang besar ini biasanya berisi cairan gitu ya, biasanya berisi cairan. Nah, ini contohnya itu terdapat pada tumbuhan yang beradaptasi ya pada habitat yang kering. Misalnya tumbuhan lidah buaya ya, atau aloe vera. Kemudian tumbuhan yang menempel atau epipit begitu ya. Nah, itu biasanya memiliki parenkim air biasanya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu parenkim udara. Nah, parenkim udara ini dapat diistilahkan juga atau nama lainnya yaitu aerenkim. Nah, parenkim udara ini dia sesuai dengan namanya ya, dia mampu menyimpan udara gitu, karena dia memiliki ruang antar sel yang besar. Nah, ini misalnya pada tumbuhan air, contohnya pada daun teratai ya. Kemudian contoh lain misalnya pada eceng gondok. Nah, eceng gondok dan teratai ini dia bisa mengapung ya, jadi tidak tenggelam. Kemudian parenkim pengangkut ya. Nah, jelas ini parenkim pengangkut ini banyak terdapat pada atau di sekitar xilem dan flum ya, karena sel-selnya itu nanti menyesuaikan ya sebagai pengangkutan zat-zat. Kemudian yang terakhir, nah, parenkim itu ada juga parenkim yang berfungsi sebagai penutup luka. Nah, dia memiliki sifat sel-selnya itu selalu aktif membelah begitu ya, atau disebut juga dengan meristematis. Ya, memang karena dia melakukan pembelahan diri ya untuk regenerasi sel-sel yang baru. Nah, dapat diartikan parenkim penutup luka ini bisa disebut juga dengan cambium gabus ya, atau jaringan pelogen. Nah, itu adalah macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Nah, adapun macam jaringan parenkim itu berdasarkan bentuknya. Jadi ada macam-macam parenkim ya berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada parenkim palisade begitu ya. Ini parenkim yang terdapat pada daun. Baik, kita lihat. Nah, ini ya. Nah, parenkim palisade itu yang ini. Nah, ini adalah jaringan epidermis ya, ini permukaan, kemudian di bawahnya itu ada sebuah sel-sel yang berbentuk seperti tiang begitu, karena ini disebut juga sel-sel tiang. Nah, inilah yang disebut dengan parenkim palisade ini gitu ya. Nantinya fotosintesis itu banyak terjadi pada sel-sel parenkim ini. Gitu ya, jelas ya, ini adalah parenkim palisade yang berbentuk seperti tiang. Nah, kemudian yang selanjutnya selain parenkim palisade itu ada juga parenkim bunga karang. Ini masih terdapat pada daun ya. Nah, kalau tadi ini adalah parenkim palisade yang berbentuk seperti tiang begitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah parenkim bunga karang begitu ya, dan ini tersusun atau terdiri atas sel-sel yang ukurannya itu tidak teratur seperti parenkim palisade ini. Nah, kemudian parenkim bintang atau disebut juga actinenkim ya. Nah, ini kenapa disebut parenkim bintang? Karena memang sel-selnya itu berbentuk seperti
bintang gitu ya. Baik, kita lihat strukturnya seperti ini ya. Nah, seperti bintang. Kemudian ada juga yang terakhir, parenkim itu bisa berbentuk lipatan, disebut juga parenkim lipatan. Nah, parenkim lipatan ini terdiri atas sel-sel dengan dinding sel yang mengalami lipatan ke arah dalam dan juga banyak mengandung kloroplas begitu ya. Contohnya misalkan pada mesofil, daun pinus ya, dan padi. Nah, seperti ini begitu ya. Jadi ini adalah korteksnya, begitu. Korteks ini terdiri dari sel-sel yang mengalami lipatannya ke arah dalam. Nah, itulah macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Baik, kita lanjutkan ya ke jaringan permanen yang selanjutnya, yaitu jaringan penyokong atau disebut juga jaringan penguat, atau bahkan disebut juga jaringan penunjang. Nah, jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, ciri-ciri jaringan penyokong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan juga kuat ya, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Nah, kita lihat ya ciri-ciri daripada jaringan penguat ini. Yang pertama, ciri jaringan penguat yaitu menegakkan batang dan menguatkan daun sesuai dengan namanya ya, sebagai penguat. Kemudian melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis ya. Kemudian melindungi embrio di dalam biji. Ada juga melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler. Kemudian memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim yang menyimpan udara. Nah, itu adalah ciri-ciri jaringan penguat. Nah, macam jaringan penguat itu ada dua begitu ya. Yang pertama jaringan kolenkim, kemudian yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Nah, apa bedanya dari kedua jaringan ini? Kalau kolenkim yang ini ya, kalau kolenkim itu dia berfungsi sebagai penguat pada organ tumbuhan yang masih mengadakan pertumbuhan atau istilahnya itu yang masih muda begitu ya. Nah, sedangkan sklerenkim itu penguat pada bagian atau organ yang sudah tua begitu, yang sudah tidak melakukan pembelahan lagi. Kemudian dilihat daripada sel-selnya begitu ya, kolenkim dan sklerenkim ini dia memiliki perbedaan. Nah, kita back lagi. Nah, ini ya, ini adalah sebetulnya ini gambar jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim ya. Ini jaringan kolenkim yang ini begitu ya, dindingnya sudah mengalami penebalan. Nah, kemudian jaringan sklerenkim juga sama seperti itu, tapi kalau pada sel ini, sel-sel sklerenkim itu penebalannya itu lebih begitu ya, lebih tebal itu, karena ini disesuaikan dengan fungsinya sebagai penguat pada organ atau jaringan yang sudah dewasa ya, sedangkan ini yang masih aktif membelah. Jadi perbedaannya secara umum seperti itu dilihat dari selnya. Yang ini berdinding tipis ya, penebalannya tidak terlalu tebal banget begitu ya, sedangkan sel sklerenkim ini itu mengalami penebalan yang lebih daripada kolenkim. Nah, itu ya, itu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, kemudian jaringan sklerenkim ini dibedakan menjadi dua ya, ada serabut atau serat sklerenkim, yang kedua adalah skleroid atau disebut juga sel batu atau sel kersik. Baik, kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini jaringan parenkim begitu yang sudah kita bahas di awal. Kemudian ini jaringan kolenkim, kemudian ini jaringan sklerenkim. Nah, kita akan bedakan bagaimana sel-sel kolenkim dan sel sklerenkim. Nah, barusan sudah dibahas sekilas begitu ya. Kolenkim itu mengalami penebalan dinding ya, dan ini juga sama.
sklerenkim, tapi ini penebalan dinding selnya itu tidak merata begitu ya, hanya di bagian tertentu saja. Nah, sedangkan kalau sklerenkim itu mengalami penebalan yang merata dan ini lebih tebal begitu ya. Nah, ini contoh atau jenis dari sklerenkim. Nah, ini adalah sklereid ya. Sklereid itu biasanya contohnya pada batok kelapa begitu ya. Kemudian contohnya pada butiran-butiran pada buah pir begitu. Baik, itulah jaringan penguat. Nah, kita lanjutkan ke jaringan permanen yang selanjutnya, yaitu jaringan pengangkut atau disebut juga vaskuler. Nah, jaringan pengangkut itu adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Nah, seperti yang kita tahu, jaringan pengangkut itu dibedakan menjadi dua ya berdasarkan fungsinya ini. Nah, ada yang disebut dengan jaringan pengangkut silem begitu ya, dan juga jaringan floem begitu ya. Itu macamnya. Nah, jaringan pengangkut silem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun begitu ya. Sedangkan jaringan floem atau floem ya, ini itu berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi jelas ya perbedaan antara silem dan floem ini. Nah, apa yang menjadi komponen penyusun silem ini? Ini ada tiga ya, kurang lebih ada tiga. Ada unsur trakeal, kemudian serat silem, dan juga parenkim silem. Nah, sedangkan pada jaringan pengangkut floem itu ada unsur tapis, kemudian sel pengiring, kemudian serat floem, parenkim floem, dan sel albumin. Ini adalah komponen dari kedua jaringan pengangkut. Nah, baik, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah struktur daripada jaringan pengangkut silem begitu ya. Ini trakea begitu ya, pembuluh-pembuluh trakea itu kan berbeda dengan serabut-serabut silem begitu ya. Kemudian ini trakeid dan ini sel-sel parenkim. Kemudian jaringan yang keduanya yaitu jaringan floem ini. Nah, ini yang disebut dengan tapis ya, atau bulu tapis, pembuluh tapis. Nah, ini ada sel pengiring. Nah, sel-sel pengiring ini berbentuk ini pipih begitu ya. Dan ini berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi pembuluh tapis. Nah, itu adalah sekilas ya tentang perbedaan silem dan floem. Nah, kemudian ada tipe-tipe berkas pengangkut. Nah, ternyata silem dan floem ini selalu tidak letaknya tidak berjauhan biasanya ya. Dan berdasarkan letak antara silem dan floem ini itu membentuk sebuah pola-pola begitu ya, atau berkas-berkas tertentu. Nah, ada tiga ya secara umum. Nah, itu yang pertama ada tipe kolateral, kemudian tipe konsentris, dan juga tipe radial. Nah, tipe kolateral. Nah, tipe kolateral itu adalah tipe di mana silem dan floem ini terletak berdampingan dengan floem berada di bagian luar silem. Nah, kemudian tipe kolateral itu ada dua, yaitu tipe kolateral terbuka, kemudian tipe kolateral tertutup, dan bikolateral. Baik, kita lihat gambarnya. Nah, ini yang termasuk ke dalam berkas pengangkut kolateral. Nah, ini gambar kolateral terbuka ya. Nah, ini kolateral terbuka. Kemudian ini adalah kolateral tertutup. Kemudian ini adalah bikolateral. Kemudian tipe konsentris ya. Nah, tipe konsentris. Nah, tipe konsentris itu adalah jika silem itu dikelilingi oleh floem atau sebaliknya gitu ya.
Nah, ada dua tipe jenis ini, yaitu ada amfikribal dan juga amfipasal. Nah, untuk lebih jelasnya, nah gambarnya ini begitu ya. Ada amfikribal dan amfipasal. Nah, ini sangat mudah untuk dibedakan. Nah, coba lihat gambar ini ya. Nah, untuk konsentris amfikribal ini jika xilem itu di dalam sedangkan phloemnya di luar. Jadi xilem-nya dikelilingi oleh phloem ini, gitu ya. Nah, sedangkan amfipasal itu sebaliknya. Kalau amfipasal itu adalah phloem ya yang dikelilingi oleh xilem. Jadi kebalikannya. Itu untuk konsentris jelas ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah tipe radial. Nah, tipe radial itu jika letak xilem dan phloem ini bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran. Baik, kita ini lihat gambarnya ya, radial. Nah, seperti ini. Ini yang hitam adalah xilem, kemudian yang ini adalah phloem, begitu ya. Kemudian ini adalah xilem, ini phloem, ini xilem, ini phloem. Seperti itu ya. Itu adalah tipe berkas pengangkut radial. Baik ya, itu tipe berkas pengangkut. Jadi ada 3 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada juga jaringan permanen, itu adalah jaringan sekretori. Nah, jaringan sekretori ini merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat ya. Nah, ada 5 ya macam jaringan sekretori. Yang pertama dari sini dulu ya. Yang pertama saluran getah ya ini. Nah, saluran getah ini merupakan kumpulan sel yang berisi cairan lateks begitu yang mengandung garam dan juga asam organik. Nah, cairan yang dihasilkan ini biasanya ada yang berwarna putih susu begitu ya, kemudian ada juga yang berwarna kuning kecoklatan, kemudian bahkan ada yang tidak berwarna gitu. Itu saluran getah ya. Contoh tumbuhannya misalkan pada tumbuhan Euphorbia ya, kemudian ada juga termasuk pepaya begitu ya. Itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan getah. Silakan dicari ya dari Google, itu yang termasuk ke dalam tumbuhan yang memiliki jaringan sekretori ya, khususnya saluran getah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada sel-sel resin dan minyak. Nah, ini merupakan sel-sel yang tentunya memang mengandung resin ya, kemudian mengandung juga damar, juga minyak, seperti pada tumbuhan konifer ya, misalnya pinus ya dan juga eukaliptus. Nah, itu adalah sel-sel resin dan minyak. Kemudian sel-sel lendir. Nah, sel-sel lendir ini terdiri dari sel-sel hidup ya kalau sel lendir ini. Nah, kenapa disebut sel-sel lendir? Karena memang dia memiliki lendir ya. Lendir ini dihasilkan dari dinding selnya. Nah, kemudian sel-sel penyamak. Nah, ini menghasilkan zat penyamak ya, misalnya tumbuhan pinang ya, misalnya pinang. Kemudian juga ketapang ya, atau juga tumbuhan gambir. Nah, itu ada penghasil zat penyamak. Kemudian yang terakhir ada sel-sel mirosin. Kalau sel mirosin ini sel-selnya itu berbentuk seperti bulu-bulu ya, yang berisi senyawa protein. Proteinnya protein mirosin. Misalnya pada tumbuhan Rapanus ya. Kemudian ada kelompok Bricase ya, Brassicaceae, yaitu khususnya Brassica. Nah, itu adalah contoh macam jaringan sekretori. Baik, itulah jaringan yang termasuk ke dalam jaringan permanen ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya ya, yaitu
insya Allah akan dibahas tentang organ pada tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, dan juga biji. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.